Tiap hari diambil dengan cara tidak sah. Dia jarah bahasa kita. Jarah ini kalau pernah kita demo, ya kan? Ada orang mengambil kulkas, mengambil AC, mengambil barang-barang yang ada di toko, itu namanya menjarah. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Kita jangan sampai dimasukkan oleh Allah ke dalam hamba yang menjarah harta-harta Allah. Tiap hari kita makan, tiap hari kita minum, tiap hari kita mendapatkan rezeki, tetapi lupa kepada yang memberi rezeki, yaitu Allah. Sama dengan kita sudah bekerja untuk menjarah, mengambil dengan tidak sah harta dari Allah secara sembunyi-sembunyi. Ada orang yang berhasil mencuri harta orang dengan sembunyi-sembunyi. Misalnya di saat orang sholat, ada sepatu dan sandalnya hilang, dijarah oleh orang yang sedang menjarah. Ada orang yang kehilangan motor atau sepeda motornya di masjid-masjid, di sekolah-sekolah. Berhasil dia menjarah, berhasil dia mencuri. Tetapi dia enggak ingat bahwa dia adalah dalam CCTV Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Allah yang menidurkan kamu pada malam hari, dan Allah yang maha mengetahui apa saja yang kamu kerjakan, yang kamu jarah, yang kamu ambil, yang kamu usahakan pada siang hari. Summa yab'asukum fihi, kemudian setelah kamu tidur pada malam harinya, Allah yang membangunkan kamu. Mengapa dibangunkan lagi? Liyuqda ajalum musamma, untuk menyempurnakan umurmu yang jatahmu belum meninggal. Maka orang yang belum meninggal dibangunkan. Ada orang yang takut tidur, takut nggak bisa bangun lagi. Jangan takut, tidur saja. Ada orang nggak bisa tidur sampai dengan jam 3 malam. Kenapa? Takut. Kalau tidur nggak bisa bangun lagi. Karena dia pernah lihat dan baca, ada saudaranya gara-gara tidur meninggal. Sehingga takut tidur. Oh itu jangan, itu salah. Kita harus tidur. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, Allah jadikan tidurmu sebagai media untuk istirahat. Tidur itu istirahat. Badan kita, bahasa Aceh sudah krut-krut, tidur, sembuh. Mata sudah masuk debu, pejamkan mata, keluar debunya. Tidak perlu pakai obat-obat mata. Jadi dalam bahasa Al-Quran di surah An-Naba, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, Allah jadikan tidurmu sebagai media untuk kamu beristirahat. Maka kita harus tidur. Tiap malam harus tidur kalau Allah masih memberikan kita kesempatan, kesehatan kepada kita semua. Bahkan disunahkan juga tidur sebelum siang sebentar. Tapi kalau kita ini pada umumnya setelah zuhur. Nabi tidur sebelum zuhur. Namanya qailulah. Tidur sebentar menjelang zuhur. Nah itu boleh-boleh saja. Maka kalau jam-jam kantor sekarang, itu jam 12 istirahat. Tapi jangan sampai istirahat tidak pernah sholat jamaah zuhur. Itu juga jangan. Nggak bagus. Ini kita juga memberikan pujian ya. Dulu di Kejaksaan Tinggi ini, dan saya pernah mengajar Pak Kajatinya, beliau waktu Pak Alfian Husein dulu, sebelum tsunami, itu beliau mewajibkan karyawan termasuk pejabat untuk sholat jamaah zuhur. Kemudian setiap karyawan termasuk pejabat di dalamnya harus mampu memberikan tausiah 7 menit. Akhirnya semua karyawan di Kejaksaan Tinggi itu bisa ceramah. Karena mengapa? Sudah dipaksakan. Karena bahan sudah ada semuanya. Ini di kepala kita masing-masing ada ilmu. Tapi kadang-kadang tidak bisa dikeluarkan karena nggak pernah tampil. Maka beliau bukan memaksa. Siapa untuk zuhur ini?
Saya pernah sholat zuhur sekali, dulu juga pernah ceramah di sana. Ketika setelah zuhur dipersilahkan untuk tausiah 7 menit, ada yang kadang-kadang 15 menit itu belum berhenti karena bahannya masih ada. Nah, jadi mari kita pupuk kembali kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dengan sering hadirnya berjamaah, pengetahuan itu bertambah. Di kantor-kantor, di Bapeda, saya melihat ini hal-hal yang sangat bagus untuk dipraktekkan, dan seluruh karyawan termasuk pejabatnya itu disuruh ceramah. Nah, sekarang di Kakanwil Kementerian Agama juga saya melihat seperti itu. Karena pembinaan untuk karyawan sekaligus dengan pejabat-pejabatnya, jangan hanya menyimpan ilmu di dalam dada, tapi keluarkan. Sekali dia keluarkan, itu dia akan minta lagi nanti, akan menjadi sebuah kelezatan, akan menjadi sebuah kebiasaan yang enak untuk diamalkan. Maka kita bersyukur kepada Allah. Nah, seperti kita membaca ayat ini, bahwa tiap hari kita harus bersyukur. Mengapa? Karena tiap hari Allah masih memberikan kesempatan hidup dan kehidupan kepada kita. Liyuqadha ajalum musamma, untuk menyempurnakan sisa umur yang masih ada. Maka kita lihat ada orang sakit, meskipun didoakan kadang-kadang oleh keluarganya supaya cepat meninggal, enggak meninggal juga. 2 tahun tertidur, belum juga meninggal, karena Allah masih memberikan umur kepadanya. Ada orang, enggak kita dengar dia sakit, malamnya masih minum-minum bersama dengan kawannya, minum kopi di warung, tapi besok pagi terdengar berita jam 7 sudah berpulang ke rahmatullah. Nah, ini berarti orang yang seperti ini tidak dibangunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena jadwal umurnya sudah sempurna pada hari Kamis, misalnya tanggal 9 2021 pada jam 7.20, dia adalah jadwal dari Allah untuk dia wafat atau meninggal. Mengapa dia meninggal? Summa ilaihi marji'ukum summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kepadanya lah, kepada Allah lah kamu semua kembali. Jadi lat batat kai bate, semua makhluk, termasuk seluruh manusia, la illa, tidak ada kecuali. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Semua yang melata di muka bumi akan fana, akan lenyap, akan hilang. Yang kekal dan abadi hanyalah Allah yang maha agung dan maha mulia. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Apa maknanya? Sebelum meninggal, mari kita beramal dengan amal yang baik. Mari kita berakhlak dengan akhlak yang baik. Semua nanti akan ditayangkan, akan dinampakkan buku agenda kita, hasil CCTV Allah. Summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kamu kembali semuanya kepada Allah. Setelah itu Allah akan menayangkan, Allah akan memberitakan, Allah akan membuka buku seluruh hamba-hamba Tuhan di muka bumi yang pernah beramal dulu waktu di dunia. Bima kuntum ta'malun. Dengan apa saja yang pernah kamu buat, Allah akan memberitakannya kembali kepada
orang-orang yang dulu waktu diberikan kesempatan hidup di dunia, Allah akan menampakkan kembali apa saja amal-amalnya waktu di dunia ini. Tidak ada seorang pun yang bisa melawan Allah. Wa huwal qahiru fawqa ibadih. Allah lah yang maha perkasa. Allah lah yang maha hebat di atas segala hamba-hambanya. Misalnya kita punya kemampuan hebat sekali. Mau tantang Allah enggak bisa. Karena pada masanya, kata Allah, pada saatnya, pada jadwalnya Allah, wa yursilu alaikum hafadatan hatta iza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Dialah Allah yang maha kuat, yang maha perkasa di atas segala hamba-hambanya. Dan pada masanya, pada waktu sudah ada jadwal manusia ini meninggal, wa yursilu alaikum hafadhata, dan Allah mengirim para malaikat penjaga umur manusia ini, tidak lewat sedikit pun. Hatta iza jaa ahadakumul maut, sehingga apabila sudah datang ajalnya, tawaffathu rusulana, maka para malaikat kami, ini malaikat Israel, bertugas untuk mencabut nyawa manusia, wa hum la yufarritun, dan para malaikat itu tidak mengabaikan tugasnya. Disiplin sekali malaikat itu. La ya'sunallah, tidak berbuat maksiat kepada Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan malaikat sangat disiplin bekerja untuk apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kajian kita tentang akhlak pada malam yang mulia ini bertambah bagus akhlak dan budi pekerti kita. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.